Kejadian pasal 30 ayat yang pertama sampai 43. Ketika Rahel melihat bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, ia cemburu pada kakaknya. Lalu ia berkata kepada Yakub, "Berikan aku anak, kalau tidak aku akan mati." Bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, "Apakah aku ini Allah yang menghalangi engkau memperoleh buah rahim?" Kata Rahel, "Ini Bilha budakku, hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya melalui dia aku pun mempunyai keturunan." Lalu ia memberikan Bilha hambanya itu kepada Yakub sebagai istri, dan Yakub menghampiri hamba itu. Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Allah telah menegakkan keadilan bagiku dan telah mendengar permohonanku, serta memberikan kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan." Bilha, hamba Rahel, mengandung lagi, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Kata Rahel, "Dengan sangat dahsyat aku telah bergulat dengan kakakku, dan aku yang menang." Lalu menamai anak itu Naftali. Ketika Lea melihat bahwa ia tidak melahirkan lagi, ia mengambil Zilpah, hambanya perempuan, dan memberikannya kepada Yakub sebagai istrinya. Lalu Zilpah, hamba Lea itu, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Keberuntungan tiba." Ia lalu menamai anak itu Gad. Kemudian Silpa, hamba Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Kata Lea, "Aku bahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebut aku berbahagia." Ia lalu menamai anak itu Asher. Pada musim menuai gandum, Ruben pergi berjalan-jalan dan mendapat buah dudaim di padang. Lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, "Berilah aku beberapa buah dudaim anakmu itu." Jawab Lea kepadanya, "Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang engkau mau mengambil juga buah dudaim anakku?" Kata Rahel, "Kalau begitu, biarlah ia tidur dengan engkau malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu." Pada waktu petang, ketika Yakub datang dari padang, Lea pergi menemuinya dan berkata, "Engkau harus menghampiriku malam ini, sebab memang engkau telah kubayar dengan buah dudaim anakku." Sebab itu Yakub tidur dengan Lea malam itu. Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, "Allah telah memberi upahku, karena aku telah memberi hambaku perempuan kepada suamiku." Ia lalu menamai anak itu Isakar.
Kemudian Lea mengandung lagi dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Lalu ia menamai anak itu Zebulon. Sesudah itu, ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Allah ingat akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka rahimnya. Rahel pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapus aibku. Ia menamai anak itu Yusuf, sambil berkata, kiranya Tuhan menambah lagi seorang anak laki-laki bagiku. Yakub menjadi kaya dengan kecerdikannya. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, Yakub berkata kepada Laban, izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat asalku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, dan biarkan aku pulang. Sebab engkau tahu betapa kerasnya aku bekerja padamu. Namun Laban berkata kepadanya, kiranya aku mendapat kemurahan hatimu. Telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Katanya lagi, tentukanlah upahmu yang harus kubayar. Aku akan memberikannya. Sahut Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku telah bekerja kepadamu, dan bagaimana keadaan ternakmu dalam pemeliharaanku. Sebab harta milikmu hanya sedikit sebelum aku datang, tetapi sekarang telah bertambah sangat banyak, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, kapankah aku dapat berusaha untuk rumah tanggaku sendiri? Kata Laban, apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau mengembalakan kambing dombamu lagi dan menjaganya, asal engkau menyetujui hal ini bagiku. Hari ini aku akan lewat dari antara segala kambing dombamu. Aku akan memisahkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik atau bertutul-tutul. Setiap yang hitam di antara domba-domba, setiap yang bertutul-tutul, dan setiap yang berbintik-bintik di antara kambing-kambing. Itulah upahku. Kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku. Semua yang tidak berbintik-bintik atau bertutul-tutul di antara kambing-kambing, dan semua yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu telah kucuri. Kemudian kata Laban, baik, jadilah seperti perkataanmu itu. Lalu pada hari itu juga Laban memisahkan kambing-kambing jantan yang berloreng-loreng dan bertutul-tutul, dan segala kambing betina yang berbintik-bintik dan bertutul-tutul, yaitu segala yang ada warna putih pada badannya, serta semua yang hitam di antara domba-domba. Lalu ia menyerahkan semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak sejauh 3 hari perjalanan antara dia dan Yakub, sementara Yakub tetap mengembalakan kambing domba yang tersisa.
Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Ia mengupas kulit dahan-dahan itu menjadi loreng-loreng putih sehingga kelihatan bagiannya yang putih. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, tempat minum tepat di hadapan kambing domba itu yang datang minum. Biasanya kambing domba itu kawin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu kawin dekat dahan-dahan itu, anak yang dilahirkannya berloreng-loreng, berbintik-bintik, dan bertutul-tutul. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, lalu menghadapkan kawanan kambing itu kepada yang berloreng-loreng dan kepada semua yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia memperoleh kawanan hewan bagi dirinya sendiri dan tidak menempatkannya di antara kambing domba Laban. Setiap kali apabila kambing domba yang kuat hendak kawin, Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya kawin dekat dahan-dahan itu. Namun, bagi kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu. Jadi, hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Demikianlah laki-laki itu menjadi kaya raya, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai.